di mata seorang penonton gitu loh. Anjir, sama-sama jemur anduk di dalam lagi. Aduh, jadi selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Balik lagi bersama gue, Haris Samgi Fauzan, dan Fania, halo, halo, Tah. kurang semangat Jadi kita lu. sekarang, ya hari ini kita online nih. Soalnya tadi Haris bilang dia mau pergi badminton, jadi gue decide untuk nggak WFC. Nah, Eh, ujung-ujungnya gue juga nggak jadi badmin gara-gara oh hujannya iya, deres banget. Nah, sorry, gak boleh iya berkata kasar, tahu-tahu bos. gitu, tahu gitu tadi Iya, kan tau gue, gitu ikut WFC anjir. Gue kayak aduh iya juga hmm, ya. Cuma kayak ya udahlah. Ya ya tapi gue udahlah, tadi ketemu namanya sama juga temen gue juga cuaca. sih. Jadi Ya. begitulah. Tapi untuk Aduh teman-teman yang parah. mendengarkan, udah kayak radio nih. Untuk teman-teman yang mendengarkan dimanapun kalian berada, semoga kalian Semoga tetap kalian tetap semangat. semangat walaupun cuacanya hujan rintik-rintik sendu. Mari kita Nah, putarkan lagu rintik-rintik. untuk lo semua yang rintik-rintik sendu pada malam hari ini. Jebret gitu. Ya, langsung. Mungkin sekarang kau masih berbahagia. Lagu ini lagu TikTok. Loh, tapi kan emang lagu lagi populer itu yang nyangkut di kepala gue. Ya, buat teman-teman Ya, yang rumahnya mungkin kebanjiran, nggak tahu sih siapa yang denger kita juga, tapi kayak iya sih. stay safe Ini untuk semua teman-teman orang. yang tinggal tinggal di daerah Jaksel, Kesel sih. daerah Kemang, especially gue harap rumahnya selamat dan kaliannya juga aman-aman aja. Itu satu hal yang penting gara-gara gila itu tadi pas gue lihat story teman-teman gue yang di Kemang ya hancur kayak di Venice anjir gila itu tinggal Tiny, gemoy. Taiti gemoy aduh itu Saatnya, sound saatnya itu sound itu mengeluarkan meme itu lagi. iya sound We itu make a viral comeback lagi sih. anjir meme itu kayaknya meme tiap tahun deh itu akan Iya, jadi iya. meme tiap tahun gua Akan hampir comeback yakin itu lagi. akan jadi meme tiap tahun karena itu catchy banget gitu sih mari kita lihat mari kita cek Tiny, gemoy. Taiti gemoy aduh aneh banget itu suara anak SMP Hmm. SMA gue nggak tahu lagi SMA lah ya anggap Ya aduh tadi lo tapi stuck di jalan berapa lama, Riz? intinya gue kan hari ini hujan kan gue stuck di jalan tuh gue namanya nungguin busway doang sebenarnya lamanya tuh gue berangkat dari Sensi itu tuh sekitaran hampir jam 8 lah ya jam 7.40-an gue berangkat udah jalan kaki ke arah ya terminal busway lah terus habis itu gue mau ke Blok M terus habis itu udah turun di Blok M pindah lane ngantrinya lama banget anjir ada kali gue tadi ngechat Fania kan gue kayak Fania gue udah nungguin busway udah dengerin Kunto Aji 4 kali ini udah itu udah aneh banget gue dengerin lagu yang sama soalnya kayak kayak Apple Music gue tuh gue shuffle kan sebut merek lagi anjing sebut merek sponsori kami ayo Apple Music. Enggak dong anjir, kita harus bisa masuk nanti podcast eksklusif di Spotify. Gitu. Aduh, harus viral dulu Van susah. Spotify, Riz. Saya pengguna Iya iya Spotify. iya. Ya tapi kan gue sebarin gue nggak tahu sih ke Apple Music. Ya Apple Music belum lah tapi ya semoga aja akan tapi gue nggak tahu. Ya intinya tuh gue lama ya gue berangkat sebelum jam 8 nyampe jam 10-an lah itu cukup memakan waktu sih Wah, tua di jalan gokil lagi. sih. Mm-mm. Itu anjing itu aneh banget sih. Ya 2 hari yang lalu juga sama kan kayak banjir kayak gini anjir. Iya, Itu hujannya gila agak sih. nggak ngotak sih akhir-akhir ini. Iyalah udahlah semua Deres orang banget, pasti kayak deres banget 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 gitu. terus temponya nggak jelas. Biasanya kan kayak ada Iya, terus kemarin sempet bukan tempo sih tapi kayak masih bisa diprediksi sama orang-orang dengan mata telanjang gitu. Wah mendung banget, bakal hujan nih gitu beberapa jam atau enggak sejam kemudian. Ini enggak gitu kayak setiap hari kayak full seharian mendung terus tiba-tiba wus itu udah
Kalau udah di jalan tuh udah kayak bad trip tuh. Lagi motoran kan. Ngeng, ngeng. Berharap gak kena hujan, tiba-tiba pas udah 5 menit sebelum nyampe Wuih. tempat. Wush, kuyup anjir. Kuyup. Kemarin Itu tuh fix yang kuyup. pas kemarin tuh pas hari Selasa gue juga kan gue keluar kan. Terus gue udah mikir nih tadinya mau WFC dari siang. Terus gue kayak mikir aduh tapi mager gue kalau bawa yoga mat sama sama laptop berat-berat gitu. Terus akhirnya gue masihlah bekerja di rumah sampai agak sorean. Hmm. Tiba-tiba gelap banget, geledeknya kenceng banget. Terus gue langsung kayak, wah, 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 nggak bisa sih. Ini gue harus langsung OTW. Kalau nggak nanti gue akan mahal banget OTW ke sana. Jadi gue masih baru-baru hujan gitu. Geledeknya kenceng banget. Terus itu gue kayak ke Senayan Park dari apartemen gue di Jakbar itu masih 43.000 dan harganya masih wajar kan menurut gue. Iya, di Terus bawah gocap masih wajar lah. gak lama, hah? Di bawah 50.000 masih wajar lah. Iya wajar wajar banget. Dan itu kayak baru mulai hujan kan, jadi kayak oh ya udah masih nggak apa-apa lah gitu daripada nanti gitu kan. Terus gue akhirnya ngecek dong si Naja teman kita, dia juga ikutan sama gue mau ada kelas workout gitu di sana. Terus Hmm. apa namanya? Dia datang tuh baru kayak deket-deket kita kelas jam 7.30. Jadi datang tuh dia baru OTW jam 7. Dia nyari Grab dari jam 6.30 sampai jam 7.15 tuh belum dapet. Udah gitu, dia dari Pondok Indah ke Senayan Park naik motor 50.000. Anjrit. Anjrit. Anjir, Gila. nggak ngotak. Gila. Gila. Terus gue kayak, Sakit dunia. gila, untung banget gue kayak decide untuk WFC hari itu. Dan kayak pas hujan mulai gelap, mulai yang kayak gelapnya tuh kayak di dunia lain gitu, Riz. Hujan itu bener-bener deras banget sampai Gelapnya dunia. semua jendela. Gelapnya gelap dunia lain apa coba? Gelapnya di dunia lain apa coba? Apa coba Nggak, maksudnya kayak definisinya gelap dunia lain? hujannya tuh sampai bikin jendela jendela kamar gue tuh kayak putih semua gitu loh, tau kan? Putih. Ya, Kalau putih terang ya maksudnya dong. kayak kan hujan gitu loh, hujan yang kenceng banget sampai sampai Oh iya jarak iya pandang iya. lo tuh cuman bahkan gue naik Grab aja jarak pandang mobil mobil Grab gue tuh cuman paling satu dua mobil di depan gitu. Maksudnya kayak mobil pertama, mobil kedua, mobil ketiga dempetan. Nah itu cuman paling berapa? 1 meter. Yes, nggak semeter dong, emang mobil semeter kali Enggak ya? ya, Enggak anjir. dong. Ya lu kalau Dong taruh gitu. penggaris semeter itu ya masih nambah banyak kan. Semeter tuh semeter tuh kabut kabut pagi di puncak itu semeter tuh bisa tuh. Lu Mana hujan-hujan ya ada? bisa. Ya lu subuh-subuh kalau kabut mana kelihatan Iya, iya, iya. di Salah, puncak. salah. Bukan semeter. 3 meter Semeter, lah. Mesti dapet lah. semeter. Itu buat itu jarak ngerem aja nggak sempet Van. Itu orang udah kayak udah pasrah aja lah kalau gue di depan nih nyetir nih ya, gue lagi nyetir tiba-tiba depan gue ada mobil, terus jarak pandang gue cuma semeter, kagak sempat ngerem, udah itu, gue pasrah ini itu. Enggak sih, pada saat itu gue cuma takut pohon tumbang. Satu. Sama driver gue ngantuk. Ya Meresahkan gila. ngantuk, kayaknya ngantuk mungkin sih, mengantuk. Ya, Dan tapi beneran kayaknya lebih ngantuk dia. Dan beneran oh, ngantuk dia. Dia beneran sampai kayak gitu. udah oleng, hawanya tuh hawa-hawa tidur Oleng. soalnya. Iya, Hawanya hawa-hawa gila. tidur, udah gak kondusif Iya. itu buat kerja sebenarnya. Ya, jadi Aduh, ya itu Allah ya. cerita-cerita kita dan hujan di minggu ini. Minggu-minggu hari tanggal berapa? Senin tuh hari tanggal berapa? 3 sampai 9 Oktober Tanggal nanti 3. mungkin bakal hujan terus gitu. Iya anjir, itu udah aduh, cuacanya udah gak jelas lah. Tapi ya kata teman-teman gue sih udah memasuki musim hujan ya. Nggak tahu sih bener apa enggak, tapi kelihatannya sih sudah kelihatannya. Iya, Tapi kelihatannya sih sudah sampai akhir tahun ini. iya, betul sekali. Nah, ini kan udah wearing off from the topic nih. Tapi pendengarnya aja belum tahu topiknya apa. Gua aja lupa Kali ini, topiknya apaan. aduh, sabbatical, Van, sabbatical. Woi, ah, gue udah kasih notepad loh. Gila, ini
Apa ya? Partner Maaf, maaf, partner maaf. podcast gue udah tulis. Gue nulis guys, gue sampai nulis. Ini para pendengar yang nulis itu susah, bukan sesuatu yang gampang. Itu tuh gue nulis yang beneran agak ada strukturnya dan ada paragraf gitu loh. Dia kagak ada. Apa ya? Lu chat gue gak Aduh. sih? Gue chat dulu. Ya enggak, tapi lu tahu pasti gue sering ngomongin ini Oh, sama lo. Gue iya, iya, sering iya, ngomongin tahu, ini. tahu, tahu. Gue sering ngomongin ini sama lo dan ini mungkin berkaitan dengan kenapa kita tidak. Ya gue rada molor untuk initiate podcast lagi dan baru-baru sekarang ini nih. Yang gue udah mulai kayak, ayo udahlah rutinin aja gitu. Ngomong apa aja terserah lah. Itu tuh gue mendengar, itu awalnya tuh gue kepincut dari itu podcast apa video gitu ngomongin tentang konsep sabbatical tuh kayak you take a break, kayaknya dari TED Talks ya, ada orang ngomongin di TED Talks dan ini menurut gue lumayan menarik dan konsepnya lumayan sebuah ide yang lumayan apa ya, mungkin bagi anak muda ya, tapi gak tahu anak muda itu kayak kelihatannya oh iya ini bener, mungkin nih caranya gitu di dunia yang kayak wah gue ngegas harus hustling terus, ini tuh antidote atau enggak counter counter idea dari hustle culture Counter itu attack. counter attack gitu katanya counter attack sabbatical lah, intinya sabbatical Oh, gue tuh tahu counter apa. counter apa. Counter strike. Gue itu udah di kepala gue sih, cuma gue tahu itu gak lucu. Beneran aja Kenapa itu dong, Riz? lu mau gue Kenapa ketawa dong? nih. Iya, coba. Ya, 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 wah. Tuh kan, berhenti. Jadi, Lu minta gue capek. ketawa lagian. Aduh. Jadi intinya tuh sabbatical tuh sebuah konsep di mana lu bukan berhenti, lu taking a rest. Tapi untuk konsep ini periodenya cukup nggak ya bagi beberapa orang mungkin panjang ya. Lu taking a break yang hitungannya bukan hari lagi gitu. Hitungannya bisa minggu, bulan dan hitungan bulan tuh untuk kayak content creator ataupun ya let's say graphic designer atau nggak ilustrator atau nggak ya creative worker, itu panjang loh. Sementara kayak orang-orang kan kayak wah ngepost ini atau nggak ngerjain ini, ngambil project ini bla bla bla. Itu menurut gue konsep yang menarik karena gue bukan tipe gue itu bukan gue wah gue bukan tipe orang yang punya energi yang banyak gitu loh. Gue level energinya tuh either lempeng aja dan gue tuh nggak bisa yang naik banget atau enggak kalau misalkan gue paksain naik gue bakal turun banget. Itu tuh turunnya gue bisa sakit dan sakitnya sakit lumayan panjang. Itu yang gue Hmm. pelajari dari diri gue dan gue nggak mungkin untuk maksa itu lagi. Itu tuh bukan diri gue lagi gitu loh. Dulu pas kuliah mungkin contohnya kita kan seneng nongkrong pastilah pas kuliah gitu kan. Secara gue dan Fania, gue gak kehitung anak rantau sih, tapi gue dari Bogor tuh habis itu tinggal di Jakarta lah, intinya pindah tempat doang. Fania tuh anak Hmm. rantau gitu loh, terus tinggalnya di Jakarta Selatan. Banyak tempat nongkrong tuh, mulai berjamuran kan. Ya udah tuh kita cafe hopping, gila cafe hopping. Terus habis itu sebelum gue kenal Fania, gue pernah nongkrong sama temen gue, itu tuh ada kayak tempat nongkrong di Bulungan lah, di Gor Bulungan. Dulu tuh masih belum, ya gue nggak tahu bisa dibilang bagus atau enggak, tapi belum direnov lah, belum jadi kayak sekarang. Terus habis itu gue pernah nongkrong sama temen gue dari pulang kuliah nih, dari pulang kuliah itu tuh sore ke malam jam 5 jam 6, terus habis itu ke sana jam 7, dari jam 7 itu sampai jam 4 pagi. Lu bayangin dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi gue duduk di sana. Terus habis itu sampai dibilang kayak, "Mas, ini udah subuh, kita mau tutup." Terus habis itu gue pulang sama temen gue. Terus hari itu ada kelas siang, kita kelas pulang ya nongkrong lagi kayak gitu. Itu gue masih bisa dulu, sekarang gue nggak bisa. Dan gue tahu itu badan gue kan berasa ya, pastilah. Gue sama Fania dulu di McD
Ya. Pondok Indah. Sampai Dia jam 6 bilang pagi. dia bilang kayak, "Riz, gua sama Najwa mau tugas." Najwa tuh teman kita. "Gua sama Najwa mau nugas nih, di mana?" Gua nanya. "Oh, di sini nih, di McD Pondok Indah," gitu. "Lama nggak?" "Gua kayaknya mau nugas juga." "Lama Enggak, awalnya kok, di Kak." Starbucks. Awalnya di Oh, Starbucks awalnya di dulu. Starbucks RSPI, Starbucks cuma RSPI. tutup kan. Nah, yang 24 jam Enggak, akhirnya kita mereka udah bilang, kita udah kerja dari situ tuh dari pulang kampus. Pokoknya pulang "Iya, kampus tapi tuh tutup kelas jam kan itu?" 4. Enggak buka. Jadi itu lanjutan. McD itu lanjutan tau. Iya, McD Jadi lanjutan gara-gara tutup kan? gara-gara Starbucks udah mau tutup jam 12 Iya, atau jam 12 atau jam 12. 1 pagi gitu lah. Jadi satu-satunya tempat yang masih buka dan ada wifi dan kita bisa duduk pada saat itu sebelum pandemi adalah McD. Jadi McD, kita duduk di betul. situ. Gue sama Naja tuh kita sistem kebut semalam ya hari itu ya. Gue Jadi itu kita SKS parah cuy. Itu nugas gue nanya deadline-nya kapan. Besok deadline gue ngumpulin. Anjir gila respect gue. besok deadline jam 7 pagi. Besok Jadi kayak deadline-nya jam 7. Terus habis itu mereka sampai jam 6 di sana. Terus gue tuh kayak jam 5 jam jam 3 jam 4 tuh kayak enggak, jam 2. Jam 2 tuh gue masih ngerjain kan. Terus habis itu bilang, gue tidur dulu bentar ya, gue ngantuk. Ya udah tuh gue tidur sampai jam 3, terus bangun, gue nugas lagi bentar. Habis itu udah tuh jam 5, jam 6 lah. Mereka bilang, "Riz, kita mau balik, mau ngumpulin soalnya." "Oh ya udah, oke. Kita balik aja ya. Yuk." Kita pulang tuh, pulang kan. Terus gue baru nyampe kosan nih. Gue baru beres-beres, gue mandi. Terus gue tidur baru bentar, bangun, tiba-tiba si Iwannya udah nanya lagi, "Riz, kemana waktu itu? Ya, kita PS kita apa?" di monolog PS. Oh, mereka mau di monolog, mereka lagi nih makan, mereka bilang, "Riz, gue mau makan pancake." Gue nanya, "Di mana?" "Iya nih kayaknya di monolog PS." "Oke gas, lanjut keluar gue sampai malam lagi. Iya itu anjir gue sama Naja belum tidur. Kita baru tidur kayaknya baru nyentuh kasur doang tuh 15 menit. Bahkan belum tidur. Jadi terus kita langsung langsung ngumpulin jam 7.30. Karena 7.30 ngumpul, kita bingung dong. Gue pengen banget makan pancake atau waffle pada hari itu. Terus kayak emang ada hari-harinya sih gue tiba-tiba sering banget Haris diomongin gue kayak Haris pengen waffle deh gue. Dia pengen Ada waffle deh harinya gitu, gitu kayak bingung. gue pengen pancake, gue pengen waffle, gue pengen pancake, gue pengen waffle. Udah antara dua itu doang tuh. Gitu. Ya terus Terus habis akhirnya itu, udah dong, gue nyari tahu tempat apa yang ada. Terus itu kan masih jam 7.30 pagi ya. Terus kita kelar kumpul itu jam 9 gitu. Jadi kayak masih pagi banget dong, tempat apa yang buka breakfast gitu kan. Ya udah hmm, PS ada monolog gitu. PS Terus monolog. temen-temen kita yang lain yang tahu kita belum tidur tuh kayak udah ngomelin kita berdua lah kayak lu gila ya masih nongkrong tidur bego gitu. Udah kayak iya iya iya. Iya, Tapi itu sebelum dulu kita lanjut lagi, Riz, kita kasih tahu dulu promnya apa. Dari belum ngasih tahu promnya. prom, Prom hari prom. ini. Tadi kan lu tiba-tiba langsung masuk ke baggage, ke ke badan ke badan ceritanya. Tapi kita belum Oh, ngasih tahu prom awalnya awal tuh kenapa apa. Iya. prom awalnya. Itu tuh gue tadi, itu yang gue tadi ceritain awal tuh dari TED Talks. Nah, tapi Tapi lo yang nggak simpulin apa questionsnya. questionnya, Coba does taking a disimpulkan. break, as important as making stuff gitu loh. Continuously making Ya. stuff gitu loh. Dan di Nah, kepala gue iya iya. itu Dan jadi itu buat gue. Ya setidaknya ya. iya Ya jadi atau enggak, apa? Apa? lanjut, 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 lanjut. Ayo lanjut. Cepetan lanjut. jadi jadi tadi Haris habis dengerin TED Talk, dia itu kayak come out with the question atau dari TED Talk itu ada question kayak does taking a break as important as making stuff. Nah gitu. Jadi gimana Haris? Biar pendengar nggak bingung gitu, Iya. Riz. Kita Entar. ngomongin apa? Menurut lo iya, Iya menurut nih. gue juga iya. I value my break as Eh, much as I value my work. gue kayaknya lebih menghargai. Gue udah yang temenan sama gue untuk beberapa kayak lebih dari setahun, kayaknya udah pada tahu sih. Gue sangat-sangat menghargai waktu tidur gue dibanding waktu kerja. Sejujurnya. Hmm, Kayak gue tuh mikir waktu tidur itu tempat gue untuk bisa, oh ya udah gue ngulik, gue ngatur otak gue dulu, terus habis itu gue ngulik lagi.
Soalnya kalau gue nggak tidur ya, gue nggak tidur. Ini udah banyak yang kena semprot. Gue tuh bukan tipe orang yang kalau lapar marah, tapi gue kalau ngantuk marah. Dan gue kalau kesal tuh gue ngomel, dan ngomelnya tuh lumayan gak enak. Gue pernah kayak anak-anak lagi pada ya pokoknya adalah gue lagi nongkrong atau gue ngantuk gitu kan, terus habis itu mereka nggak tahu, terus gue kayak ah bacot tuh semua anjing gue gitu karena Ngegas, ngegas, gue ngegas. ngegas. Jadi makanya gue untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya gue tidur gitu. Dan teman-teman gue udah tahu gue suka tidur gitu. Jadi gue nggak akan maksain diri gue untuk bisa kayak, aduh gue ngantuk ya, udah gue tidur lah, gue pulang gitu. Gue gak akan maksain untuk kayak, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini. Dan kalau ada teman gue yang gitu, ya gue nggak bilang kayak, ah enggak lah gue ngantuk, gue capek gitu. Nah tapi kan itu kan skalanya kecil ya dari konsep yang sabbatical ya, yang tadi gitu loh. Soalnya em, yang gue pikir itu konsepnya kan lebih kayak lu tuh taking a break from work atau enggak lu making stuff gitu ya. Berarti kan secara time frame itu gede kan. Lu making Mm-mm. stuff aja nggak dalam waktu yang pendek gitu. Lu butuh waktu yang panjang. Nah, berarti taking a break yang ini konsepnya juga secara waktu panjang juga gitu loh. Dan gue ngerasa oh iya bener juga gitu loh. Bukan hanya dengan tidur tapi beneran kayak yaudah lo gue berhenti, misalkan gue foto gitu loh, yaudah lo gue berhenti dulu foto lah. Dan ini beneran banyak, nggak banyak sih, lebih tepatnya ada beberapa youtuber foto yang gue ikutin beneran melakukan hal itu. Gue kayak amazed aja, oh berarti ini gue nggak ngerasa sendiri karena mereka melakukan hal itu juga yang gue pikirkan gitu loh. Dia adalah satu fotografer lah slash content creator foto analog gitu loh, dan gue suka ngerjain apa ngikutin dia gara-gara dia tuh lempeng ngejelasinnya. Terus habis itu poin yang dia maksud jelas dan gue bisa tangkep, kerjanya gue juga suka, intinya gitu. Nah gue pengen kayak dia nih, maksudnya kayak kerjanya apik gitu loh, rapi aja gitu loh, ini gimana sih, dan dia begitu aja tuh mikir gitu loh. Di level yang udah menurut gue dia tuh udah oke banget kerjanya, dia aja masih mikir, aduh kayaknya gue mau reconsider visi gue di fotografi itu, gue mau ngapain deh. Terus berkira yaudahlah gue taking a break dulu indefinitely. Dia ngomongnya gitu di awal, indefinitely ngomongnya. Terus akhirnya ends up taking a break for 6 months atau 5 months gitu loh. Dan itu kan Uh, nggak sebentar ya. Apalagi lo misalkan ngambil posisi di mana fotografi sebagai nggak cuma hobi, tapi sebagai Source of mata income. pencaharian. Itu wah gila, itu berat. Itu beratnya bentar. Kayaknya ada ambulans atau enggak ada pemadam kebakaran, bentar. Nggak Kayaknya kedengeran kok pemadam. nih gue. Iya, tapi gue denger soalnya pemadam kebakaran. Kayaknya yang gue nggak tahu. Nah, tapi intinya itu gue ngerasa anjrit, berarti bener ya, taking a break itu important, at least buat gue. Dan gue ngerasa itu tuh hal yang benar untuk dilakukan buat gue at least. Secara di podcast ini juga, gue tuh mikir pas awal kayak, yaudahlah kita bikin podcast aja gitu, ngomong what gitu keluar aja. Tapi alasan gue nggak lanjut, gue nggak menginisiasi gitu ke Fania, ayo bikin podcast. Gue tuh kayak pada saat itu mungkin gue lagi capek juga sih, gue lagi banyak megang banyak hal. Lihat, terus habis itu gue mikir, aduh kayaknya nanti deh, gue mungkin nggak sekarang tapi nanti gitu loh, gue stop dulu aja gitu loh daripada ngerjainnya berantakan. Dan mungkin sesekali gue curhat juga di podcast pas Tiffany nggak bisa, gue ngomong aja gitu. Dan ternyata nggak blabbering, itu nggak, menurut gue nggak blabbering sih, tapi kayak gue ngerasa gue make satu poin selama beberapa belas menit, habis itu udah selesai gue tutup, karena gue cuma pengen ngomong itu aja, dan gue nggak butuh sejam ngomong panjang banget untuk bisa ngejelasin poin ya, karena poin yang gue pengen maksud udah sampai di situ doang, titik, selesai udah kayak gitu. Dan gue tuh pengen ngulik lebih dalam nih kayak secara ide, secara konsep, secara secara apa ya, praktisnya gimana sih, apakah di Indonesia bisa gitu loh. Secara Indonesia Hmm. kan lumayan
menurut gue lumayan ambis sih. Ambis ya orang-orang ya. Walaupun nggak tahu juntrungannya Nih, apa. Soalnya kalau bule, model kerjaannya, ini dari yang gue dengar dari teman gue yang kerjanya di luar ya, itu tuh they're taking their times, beneran taking their times gitu loh. Kalau misalkan mereka break, misalkan ada kayak jadwal kelas gitu, jadwal sekolah, misalkan judulnya break ya, beneran break, nggak pegang laptop, nggak pegang kerjaan, beneran. Terus gue kayak oke, ya menarik gitu loh. Ya tapi kan itu kan di sana bukan di sini gitu. tapi kalau di sana kan gara-gara culture juga sih. Kalau kita kan dari dulu we are used to apa kayak dinilai based on performance kan. Makanya kayak kayak kita udah kebiasa sama hal itu gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjain tuh lihat performance-nya baru kita kayak dinilai oh bagus apa enggak gitu. Kita nggak dinilai Tapi di based luar on juga our gitu. process. Di Enggak luar dong. juga Maksudnya gitu. tapi kalau di luar kan mereka kayak value their time, value their process gitu. They really kayak beneran ngebangun di mana tuh kayak oh lu tuh harus trust your process. Lu tuh juga harus tahu proses itu tuh penting gitu loh di dalam lu mencapai kesuksesan gitu loh. Itu yang nggak kita dapet pas kita di Indo menurut gua. Itu aja kayak gua menurut gua bisa pelajarin untuk trust the process itu tuh semenjak kayak gua ada kelas Northumbria itu yang dari ada dosen dari luar datang gitu kan. Mm-mm. Mereka kan beneran kayak value our process kayak desain proses tuh kayak bukunya tebel-tebel gitu. Mereka nggak Betul, peduli end betul. resultnya mau segren apa, mereka mau lihat proses lu gimana gitu. Nah, makin Iya, iya, banyak iya, iya. proses lu, makin tinggi nilai lu gitu kan. Menurut gue itu is a really good point where kayak kalau kayak kita di Indo atau kayak maybe banyak environment kita selama kita dari SD sampai SMA itu tuh semua menilai dari hasilnya gitu loh. Kayak yang penting hasilnya bagus deh, mau gimana pun cara lu kerjain gitu. Iya, intinya jawabannya benar kan. Yang penting kan ujungnya jawaban kan. Yang penting Sebetulnya ujungnya kan kayak jawabannya bener aja. Lu mau cara gimana iya, terserah iya, gitu. iya. Itu kan bikin mentalitas kayak apa ya? Oh, yang penting gue sukses dah. Lu mau cara gimana juga terserah. Makanya kan banyak banyak hal yang kayak Banyak virality di Indo kan ba- kayak banyak step yang ke skip menurut gua. betul betul banyak step yang ke skip. Terus kita sendiri juga sebagai individu nggak percaya sama proses gitu. Jadi kita nggak Betul. taking our time untuk kayak really know what we are doing. Terus kayak apa untuk tahu apa yang kita kerjakan dan untuk tahu apa yang kita mau bangun gitu ke depannya dan nggak kenal apa apa esensi dari apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kayak seems like itu yang bikin banyak orang di sekitar kita itu nggak bisa bedain gitu yang mana kerja, yang mana taking a time off, yang mana kayak kapan harus ambis, kapan harus tenang, kapan harus istirahat gitu. Yang ujung-ujungnya Iya, burn iya, out. iya, iya. Betul, 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 betul. Iya, gue setuju sih. Poin-poin dimana kayak ya ini gua ngomong ya maksudnya setidaknya kita berdua ngomong itu nggak cuma karena apa ya, this is a cool idea lah intinya gitu, kayak gua ngambil a cool idea gitu, enggak, bukan itu, tapi gua ngeliat kiri kanan teman-teman gue tuh kayak anjing kok kerja begini ya, kerja kok gini banget gitu loh, maksud gua lu kerja buat orang tapi lu sendiri tuh kayak nggak dapat nggak dikasih makan gitu loh, secara hati, secara jiwa gitu loh, lu nggak ada apa, nggak kayak haus gitu loh, berdahaga banget, makanya kayak capek ngeliatnya, capek terus gue kasihan tuh jujur, tapi mau gimana mereka kan banyak dari mereka tuh ya setidaknya white collar worker ya, itu tuh nggak cuma kerja buat dirinya kan, mereka udah ada beberapa yang udah punya tanggung jawab lebih di luar dirinya, makanya ide ini mungkin 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 agak nggak cocok untuk orang-orang yang udah punya tanggungan lebih. Iya benar sih. Kecuali mereka udah punya tabungan lebih juga. Itu kan tapi kan gua nggak tahu ya. Diskresi masing-masing.
Nah, gua Mm-mm. dan Fania di sini mungkin condongnya lebih ke anak muda nih yang masih baru-baru gitu, maksudnya yang kayak atau enggak yang belum ada tanggungan. Mm-mm. Dan gua sebenarnya ide-ide yang kayak sabbatical ini ya yang taking a break off atau enggak ya udahlah gue keluar jalur terus habis itu gue anggaplah melakukan hal yang lain di luar tanda kutip kerjaan. Itu tuh ada gue lupa filmnya apa, George Clooney sama siapa gitu loh. Jadi si George Clooney ini nih orang yang dipanggil sama company-company buat nge-review dan di sini nih dia mencatin orang. Terus habis itu orang yang dipecat nih ada satu nih bapak-bapak udah tua intinya nggak tua sih ya, tapi udah bapak-bapak udah beranak gitu loh karakternya ini. Terus habis itu mereka exchange kayak gue dipecat ya kata si bapak-bapaknya, iya lo dipecat gitu. Terus habis itu eh terus gue harus apa nih sekarang, gue bingung gitu loh karena ini kayak ya intinya yang bisa menghidupi keluarga gue. Terus habis itu si karakternya George Clooney itu ngomong kayak lu kejar mimpi lu, maksudnya terus si bapaknya maksudnya apa gitu loh, gua gak ngerti. Ya lu kerja mimpi lu, gue lihat di CV lu dulu pernah ambil kelas masak, terus habis itu kenapa lu nggak lanjutin, dia tanya. Apa gara-gara nih company bayar lu saking gedenya pada saat itu sampai lu ngebunuh mimpi lu. Terus gue kayak anjing. Gue kayak oh iya iya oke, itu fair argumen dong. Terus akhirnya si bapak itu mikir apa iya dulu gue bunuh mimpi gue gara-gara gue dibayar biar kayak orang bayar gue mahal, terus habis itu padahal gue ada punya mimpi lain gitu, intinya itu kan, intinya itu. Tapi uh, from that scene aside gue dapat sesuatu di situ karena anjing iya juga sih, maksudnya ada poinnya sih ini Mm. dan itu walaupun gue nggak nonton filmnya secara full tapi scene itu tuh munculin ide di kepala gue, ide ini gitu loh, kayak taking a break tuh penting gitu loh. Berarti taking a break tuh Mm-mm. penting atau enggak kayak melakukan sesuatu hal yang lain yang lu pengen penting gitu loh. Ya, ini Terus mungkin habis nyambung sama podcast kita sebelumnya juga sih. Kayak kayak decision making itu butuh keberanian gitu kan. Terakhir kemarin banget ini yang kita kita ngetik di parkiran gitu. Kayak, maksud gue kayak iya kayak orang tadi itu kan dia butuh keberanian dong untuk ngejar mimpinya dia juga gitu. Gue juga punya temen yang dia tuh lulus, dia graduate as dia graduate itu matematika. Dia seneng banget do math. hmm, Terus dia apa kerja tuh kan kalau lulusan matematika atau aktuari gitu kan lulusannya jadi data analis atau enggak kayak aktuarial gitu-gitu kan. Nah, dia kerja jadi data analis di satu perusahaan. Dia udah kerja kayak di dua perusahaan, dia pindah-pindah mhm, dan she end up does not like it. Jadi dia kayak keluar dari kerjaan itu. Dia ngerasa gue nggak suka kerja di sini gitu. Akhirnya dia keluar, and then dia taking a break sebentar. Habis itu dia pulang ke hometown-nya gue. mhm, Terus kayak rethink everything lah. Jadi di situ dia juga lagi ada penyembuhan lututnya dia sih. Jadi tapi kayak at the same time di situ kan dia taking a break from work. Terus dia balik ke Jakarta lagi untuk kerja coba lagi. Terus dia ternyata nggak suka. Akhirnya dia stop. Baru dia bener-bener yang kayak oh ya udah gue tahu akhirnya gue nggak suka ini dan mhm, gue harus keluar dari zona ini. Terus tahu apa yang dilakukan sekarang? She do pottery. anjir. She do pottery dan sekarang dia lagi intern dan dia lagi tidak dibayar sama sekali tapi dia ngekos di Tangerang. Dia nggak dibayar sama sekali untuk intern ini dan dia intern belajar bikin pottery sampai nanti dia selesai intern dan dia bisa buka studio sendiri untuk potterynya dia yang hopefully bisa jualan gitu. Oke. Menurut gua itu kayak keberanian yang sangat besar. Plus dia keberanian itu datang setelah dia taking a break gitu loh. Kayak ini ada link yang beneran menurut gue kayak menarik banget gitu. Berarti kan artinya pas lu taking a break, lu tuh mengosongkan pikiran lu untuk rethink purpose dari apa ya apapun yang apapun yang udah lo jalanin gitu.
Contoh kayak fotografer yang lo bilang tadi, dia rating apa purpose dia as a photographer, karena mungkin dulu pekerjaan dia udah jadi source of income yang ujung-ujungnya kayak esensinya hilang gitu loh. Buat apa dia jadi fotografer gitu? Pas dia taking a Mhm, break, dia jadinya ngerasa kayak dia kayak nemuin kembali purpose dia yang lama gitu. Dan temen gue juga mungkin ya, dia juga kayak menemukan lagi, oh tujuan dia itu sebenarnya dia pengen banget ngelain ini, tapi karena dulu dia kayak kemudian pressure orang tua apa gimana segala macam, jadinya ke lane lain gitu. Tapi sekarang mhm dia mhm. beraniin diri untuk kayak um, bilang kalau dia tuh pengennya ke jalan ini, walaupun menurut gue itu pasti susah banget juga buat orang tuanya karena it's uncertainties kan. Lu belum tentu bisa, belum tentu berhasil gitu. Ya itu Jadi gamble yang harus dia ambil sih, jadi sejujurnya. kayak gue bilang, gue sendiri juga value taking a break sangat-sangat sangat-sangat tinggi value gue untuk taking a break karena um, gue pernah di posisi dimana gue enak banget lihat desain. gue sebenci itu lihat desain gue gitu karena ya mungkin kebantu sama pandemi waktu itu yang kayak dan skripsi gue yang setahun itu dan tiap hari ngeliatin desain yang sama dan gue nggak bisa create anything more karena masa 1 tahun itu gue habisin untuk mengulik desain yang sama berulang kali waiting for approval gitu jadi kayak gue udah muak banget sama desain stuff gitu-gitu. I end up taking a break for like a month or two I think. Walaupun habis-habis lulus kuliah gue langsung kerja tapi kerjaan gue itu nggak desain banget gitu. Gue end up taking a break sampai akhir tahun gimana gitu and kayak jadi rethink all of my apa ya decision making pada saat itu untuk kayak nanti gue mau kerja di mana nanti gini nanti gitu nanti gini nanti gitu jadi kayak beneran bikin otak lu jadi lebih fresh itu sih. Iya, tapi ya tuh kayaknya ada poin penting sih. Menurut gua, ini di kepala gue ya, tapi gua nggak tahu ini benar apa salah. Tapi menurut gua, ya ini kan sabbatical ya. Yang maksudnya kayak lu harus ngelewatin step sebelumnya dulu nih. Step sebelumnya Hmm. adalah lu udah melakukan sesuatu. Lu udah kayak konsisten melakukan sesuatu gitu loh. Lu udah kayak exist as a bla 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 misalkan. Hmm. Lu either content creator atau fotografer atau nggak apa gitu kan. Kayak ya udah tuh, lu udah ada di frame itu lu baru tuh bisa menemukan posisi itu. Karena kalau misalkan lu cuma diem aja tapi lu nggak melakukan apa-apa ya bukan sabbatical dong, lu emang belum melakukan apa-apa kan. Karena Hmm. menurut gue yang sabbatical itu emang harus setidaknya ya dari by definition yang emang ini nih udah doing work tanda kutip ya, doing work dulu gitu. Nah, itu tuh Oh jadi penting. jadi kayak in the middle of your own work gitu. Iya, in the middle of something lah setidaknya gitu loh. Break from work Hmm. intinya. Intinya tuh break from work. Nah, jangan salah kaprah. Kayak ini tuh konsep kayak ya takutnya salah kaprah aja kan. Banyak orang kayak, "Oh, ini Hmm. mungkin gue sabbatical kali ya." Padahal dia belum ngelakuin apa-apa gitu. Ya bukan gitu Iya. loh. Kalau misalnya lu belum ngelakuin apa-apa ya lu cari dulu gitu loh. Lu mau ngelakuin apa? Soalnya beberapa yang gue tahu yang emang menyebutkan ide itu atau enggak kayak gue taking a break, gue time off deh indefinitely. Ya AKA sabbatical gitu kan, yang mereka nggak sebutkan gitu loh by definition, yang mereka ya udah gue taking break lah, tapi mereka tuh sebenarnya udah making something gitu loh, tapi dia merasa capek dan mereka mikir apa iya gue maunya kayak gini, apa Hmm. iya sebenarnya tujuan gue tujuan gue tuh sebenarnya awalnya begini gitu loh. Nah terus apakah iya ini yang gue mau gitu loh, kan kadang-kadang kan ada orang yang berandai-andai menjadi sesuatu misalkan, Hmm. terus habis itu mereka cuma lihat limelight-nya, tapi mereka nggak lihat behind the limelight-nya gitu kayak gimana. Misal kayak gini nih, kayak gue ambil contoh, Panji Pragiwaksono itu eh,
udah pindah ke New York kayaknya deh, udah dapat visa gitu. Dan dia bawa keluarga-keluarganya gitu, istri dan 2 anaknya itu ke sana untuk mengejar mimpinya dia menjadi stand up comedian di New York. Dan itu menurut gua kayak anjing. Ya iya sih, dia udah kaya, maksudnya kayak udah dia udah ada bisnisnya gitu loh, dia bikin comika lah, dia bikin apapun itu gitu. Terus habis itu dia tour film, dia tour stand up, dia ada film, ya kayak gitulah maksudnya. Dia udah melakukan sesuatu gitu. Nah, terus tuh mungkin banyak orang yang mikir kayak, wah jadi stand up tuh enak ya gitu. Dan dia juga kayak kepincut ke New York tuh gara-gara ngeliat stand up comedian lain. Namanya Andrew Schultz. Dan dia di YouTube tuh katanya bikin kayak, kayaknya 441 deh. 441 tuh jadi 4 comedy club, 4 set yang berbeda di satu malam. Jadi dia tuh kayak keliling stand up comedy set gitu. Terus habis itu doing jokes, pindah lagi ke set yang lain, doing jokes, pindah lagi ke set yang lain. Dan jokesnya setnya beda. Dan menurut dia itu seru, itu mimpi yang dia idam-idamkan, makanya dia pindah ke New York. Tapi pas nyampe sana, ternyata New York kan crime rate-nya lumayan tinggi ya, apalagi sekarang kayak abis pandemi gitu loh, dan udah amburadul, maksudnya ya kota metropolitan lah, sewajarnya kota metropolitan pasti banyak hal yang nggak kelihatan atau enggak ya kumuh in a way. Nah terus habis itu akhirnya dia menyadari, anjir ternyata apa yang gue lakukan sekarang ini tuh, maksudnya yang dia lakukan itu, gue udah di titik itu tuh, tapi ternyata begini nih hasilnya. Ya udah, jadi akhirnya dia jalanin gitu. Dan dia ngomong sendiri, kalau misalkan dipilih lu tinggal di Jakarta atau nggak tinggal di New York, ya kalau secara makanan sih Indo ya, nasi Padang kan nggak ada yang ngalahin tuh ya. Dia itu dia lagi menjalani mimpinya, tapi kan nggak semua orang bisa terima akan hal itu gitu loh, karena yang dia lihat tuh orang yang udah di level berbeda Iya benar. gitu. Iya Jadi iya kan benar sih. lu nya harus realistis about it juga. Mungkin mimpinya Talking about ya realistic, udah, maybe a year ago Fanya is not that realistic. gue udah bilang udah, susah lu Ah, percaya sama gue. selamat Bener selamat aja datang nih. selamat datang di Serabut Geng. Serabut Geng, kita punya grup WA namanya Serabut Geng ini. eh, Tadinya cuma 2 orang yang serabutan, jadi 3 sekarang. Sekarang jadi emang sebelumnya kan kita berdua tuh temenan deket sama Naja yang kita sering sebut di Betul, podcast inilah. iya. Kita juga udah pernah bikin podcast sama dia bareng dan chaos banget itu Hancur, podcast. hancur, Hancur nggak jelas, pokoknya. Itu dia hancur, gitu nggak dan jelas. kayak tadinya si Naja itu di kantor juga terus apa akhirnya jadi pas Naja di kantor itu gue sama Hari sering banget keluar atau kayak WFC atau kayak kerja ya hahihi gitu karena kita berdua ya serabutan gitu kan jadinya Iya, technically um, serabutan kan, kayak freelance gitu. iya Bahasa kerennya iya freelance kan, memang freelance gitu serabutannya nunggu terus project kan, sekarang terus sekarang ada sekarang Naja juga ikutan serabutan gitu dia resign dari kantor lamanya dia jadi kita sekarang bertiga ganti nama nama grup WA gitu. Oh, kita migrasi dari Line ke WA udah dewasa gitu. Lu tau udah gak sih, dewasa. Line tuh kan anak-anak zaman SD, SMP, SMA itu pakai Line gitu kan. Kalau udah kuliah dan Iya, lulus tuh orang tuh udah mulai migrasi ke WA gitu. For some reason tuh itu kayak di curate based on apa umur gitu. iya, bukan bukan itu, tapi kayak mostly mostly kerjaan datangnya adanya pakai WA. Iya makanya, makanya, makanya. Jadi kayak semuanya ya udahlah di WA. Sekarang bahkan gue udah matiin notif Line. Jadi gue udah gak dapet notif Line dari sama sekali. Oh, gue delete kok Line. Gue udah delete Line. Kasian, kasian. Lain-lain tuh Jadi kayak, ya makanya lain tuh jadi cuman, orang-orang yang ngechat gue di Line nih sekarang ya, per beberapa minggu yang lalu nggak akan gue baca karena udah nggak ada perasaan di TV gue. Aduh, itu jahat banget lu, gitu Riz. deh. Lu bahkan nggak announce anything gitu. Iya, gue lupa hasil lebih tepatnya, gue lupa. Iya ya, sejujurnya gue lupa, tapi ya Ya, begitulah. kayak gitu. Ya itu
Itu iklan sebentar kenapa Fania masuk serabutan geng, sudah itu doang. Itu intinya itu tuh. Ya tapi menurut gue intinya diri lo sendiri juga harus balik ke tadi ya, diri lo sendiri juga harus tahu kapabilitas diri lo. Jadi lo bisa tahu kapan taking a break gitu. Iya sih. Karena kalau lo Dan sendiri nggak kenal sama diri lo sendiri juga, dan maksudnya kayak lo juga nggak tahu value diri lo sendiri juga percuma. Lo mau taking a break, tahu-tahu false alarm, taking a breaknya kecepatan, terus taking a breaknya iya kelamaan, sih. Nah, itu tuh terus end up sebenarnya kayak diskresi sendiri sebenarnya. Kayak lu juga harus mikir, bukan harus mikir lebih tepatnya, diskresi sendiri tuh lu jangan ngikutin orang lain. Lu tuh hmm, kayak lu mencari jawaban lu ke sendiri. Lu boleh nanya orang lain. Nggak ada salahnya itu, pasti nggak ada salahnya. Karena taking second, third, fourth, fifth opinion tuh nggak ada salahnya. Itu kan bisa masuk konsiderasi kan. Cuma di posisi itu tuh keputusannya yang berdampak pada diri lu sendiri. bentar gue Kenapa ini pipis. orang? Ya Allah. Pak. Oke, ya menghilang sebentar gara-gara Fania ya ada kendala teknis, pokoknya intinya di rekaman pertama ke ending recordingnya nggak apa-apa sih, bisa gue stitch ya, tapi intinya kan gue lupa kan gara-gara lo kencingnya, pusing gue ntar nih, gue mikir Maaf, dulu maaf nih, tadi gue mikir dulu. gue udah tahan-tahan banget ya dari tadi ya, karena gue beser ya kalau hujan ya. Hari ini gue Beser beser kalau banget. hujan. Ini TMI, tapi hari ini gue beser banget. Soalnya ini fenomenon yang nggak jarang banget. Soalnya gue jarang banget ke toilet orangnya. Agak TMI sih sejujurnya ke TMI, tapi Iya, makasih lo. ini TMI, tapi kayak gue tuh jarang banget ke toilet. Jadi hari ini tuh kayak fenomenon yang aneh banget karena gue hari ini beser banget gitu. Harusnya tahu gue jarang banget ke toilet. Ya Jadi tahu kalau sih, keluar tapi sama kayaknya para gue ke pendengar toilet. juga tahu sih. Kayaknya para pendengar gak perlu tahu sih lu jarang ke toilet. Haris kalau jalan sama gue nih kayak cuma tahu gue ke toilet 2 kali dalam 1 hari gitu. Kalau di luar gitu. Kalau di rumah for some reason gue beser banget. Ya udah, itu aja. TMI sekian. Kan itu buat isi dead air lu mikir. Tapi kan gue ngefeel juga Van jadinya Van. Gimana sih? Itu bukan ngisi dead air anjay. Itu TMI. Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi kayak out of context. Iya, jadi Ya, taking a break. Terus bukan taking a break. Itu bukan. Aduh, tadi gue lupa lagi. Apa gue stop recording terus gue ini Panji, ulang ya? Panji Bukan, udah lewat. Pragiwaksono. Udah lewat. Udah lewat, gue ingat itu. Nah, intinya adalah itu keputusan tuh harusnya lu ambil sendiri gitu kan. Lu harus Oh iya, dengerin aja betul. juga. Tuh inget Govan, ntar. Lu jangan patahin dulu train of thoughts gua. Ini jadi kayak menurut gua ini subjektif ya, balik lagi ini dari yang gua tangkep dan gua pahami. Semuanya pasti ada momennya sendiri kan. Dan itu tuh yang berdampak paling besar tuh ke diri kalian sendiri gitu loh. Kalau misalkan lo ngambil ngebreak, misalkan gue dan Fanny memutuskan untuk kayak ya udah break dulu nih podcast, yang berdampak tuh sebenarnya paling besar tuh di kita berdua gitu loh, karena pasti kita ngerasa ya setidaknya gitu ya, kalau misalkan taking a break pasti ngerasanya kayak anjir gue ketinggalan banyak gak ya, pasti ada ngerasa kayak gitu. Dan gue ngerasa itu nggak sendirian, itu tuh pasti hampir setiap orang yang merasakan itu, atau enggak yang mau ngambil break pasti ada rasa ketakutan. Itu tuh rasa takut yang menurut gue wajar dan humane gitu. Jadi jangan lu acuhkan, lu perhatikan aja gitu loh, kayak apakah ketakutan itu iklan lagi, produk yang munculin, sponsor kagak, iklan lagi ya, udah lupa gue kan, lupa. Bangke, bangke. Bangke lo. Gue lupa. Lagi jalan nih, train of thoughts gue udah Gue putus. udah lanjut. Ah! Ya lu lagi iklan apa Ya, coba?
Ya intinya tuh itu, pokoknya pokoknya ya bukan pokoknya sih, Mmm, hati-hati aja. Kayak mungkin lu lihat kiri kanan, "Ih anjir, mereka pada lanjut kok gue berhenti." Tapi entar mhm, pasti pergerakan kayak lu tuh gerak tuh sendiri-sendiri ujung-ujungnya, karena pasti yang berdampak paling besar besar tuh di kalian gitu. Mau kalian di level apapun yang berdampak paling besar dan ngambil keputusan itu di kalian gitu loh, kecuali 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 ada keterlibatan orang lain yang yang bersangkut pautan gitu loh. Semisal keluarga atau kalian udah punya apa, memutuskan untuk break dan kalian kerja, terus kalian tuh mampu punggung keluarga, itu kan konsiderasi lain kan, itu beda cerita. Biasalah ini nenek-nenek jompo kan. Lagi ngoles, ngoles saya terus. emang nanti ini rekamannya dimasukin? Nggak tahu ya, kita coba ya nanti. Kalau misalkan bisa, gua masukin. Tapi Aduh, kalau mager, intinya kalau gua nggak masukin video, intinya Nivania lagi ngoles-ngoles gitu. Biasalah, produk jompo. ngoles-ngolesnya itu produk huruf depannya P, kalian udah Iya, tahu lah kalau huruf depannya P kayak stick, udah tahu itu. kayak stick. Poyo, poyo. Poyo. Poyo panas. Ya, Iya, gitu. poyo. Hmm, Gitu, taking a break Van. ya. Ya, Riz, taking a break, Riz. Ya kan udah ya. Terus lo di hidup lo udah berapa kali taking a break? Nggak tahu, Van. Sejujurnya. Gue di saat ini ya, gue nggak tahu mana yang break, nggak tahu mana yang gue kerja. Sejujurnya. Ya karena lu lempeng aja sih. Iya sih, bener-bener. Gue kayaknya ada yang salah sama diri gue sejujurnya. Iya, iya sih. Iya sih, fix. Ini Vanya mungkin masih kayak saksi hidup. Kayak, ini orang kenapa ya gitu, aneh. Ini orang kayaknya ada yang aneh deh. Lumayan. Di Iya, podcast sebelumnya iya, mungkin dia iya. bilang kayak, ya, kayak gue tuh jarang nangis kan. Gue tuh jarang Hmm, nangis. Even gue capek, gue pernah bilang ke Vanya dan aja gitu, gue pengen nangis, tapi gue nggak bisa. Itu beneran gue pengen nangis, gue nggak bisa. Dan gue nangisnya tau nggak kenapa? Gara-gara, oh ya, ya tau lah. gak usah Intinya itu. diungkit-ungkit tuh, nanti gue bawa lu Iya, gak usah, kak. gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah. Intinya nih, Ah, mancing, mancing. intinya pada saat itu ya ada perpisahan lah, Udah gak usah nangis gue. dibawa Ya lagi. enggak, intinya biar konteks Singkat. aja gitu loh. Maksudnya Udah gak maksudnya biar orang-orang usah. enggak gini aja, maksudnya kayak ya udah nih secara garis besar ya intinya perpisahan pada saat itu. Pada saat itu tuh gue kayak awalnya oh ya udah, tapi tiba-tiba nangis. Ya itu tuh maksudnya momen gue sadar setidaknya oke gue nggak aneh-aneh banget nih. Kayak gue setidaknya masih normal gitu Ya loh, masih masih bisa tetap aneh nangis sih. gitu. Nggak, Masih masih tetap tetap aneh aneh sih. sih. Ya pokoknya itulah. Iya, Intinya itu. tapi kayak gua taking a break kayaknya dari selama karir, maksudnya jenjang karir, kayak udah karir Jenjang 10 tahun. karir. Padahal baru kerja satu Karir setengah belum. tahun. Iya, lu jangan ngomong jenjang dulu, Van. Jauh, Van, jauh, masih jauh dari jenjang lu. Maaf, 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 maaf. Ampun Jangan jagoan. dulu. Ya jadi kayak, jadi ya, ya jadi kayak sepanjang satu setengah tahun gue kerja ini gue udah taking a break satu kali. Iya, satu kali. Satu kali, satu kali. Ya itu udah Tapi nggak lama, itu boleh lah. cuman menurut gue cuman ini doang sih, cuman kayak untuk ah gue capek banget anjir kerja, jadi gue istirahat dulu deh. Gitu. Saya kadang banyak orang yang nggak tahu kapan untuk stop gitu. Hmm. Dan kayak tiap hari ngeluh capek 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 capek, tapi Iya itu tuh tetap gara-gara aja menurut kerja, gue ya gara-gara tetap aja kerja. betul betul betul. Itu pasti gara-gara kayak dia ngelihat kiri kanan kan. Maksudnya kayak kiri kanan misalkan konten kreator Iya sih, gede fix gitu loh. banget. Ya, ya. Siapalah sebut siapa namanya gitu loh. Wah, anjir dia gitu ya belum. Misalkan ya nggak usah sebut nama lah ya, tapi ya siapalah gitu. Tapi kan lu balik lagi lihat kondisinya, dia udah punya tim, makanya dia bisa ngerjain itu tiap hari, misalkan gitu. Mm-mm. Kayak dia bisa konten tiap hari, ngepost tiap hari. Kalau Mm-mm. lu nya masih di level yang baru mulai, lu jangan expect lu bisa nge-provide segitu, Mm. maksudnya provide di level segitu dan
dengan kapabilitas segitu, sedangkan lu ini masih sendiri nggak bisa. Kan harus nyadar, setidaknya sadar diri dalam tanda kutip gitu, sadar kondisi lo kalau misalkan, oh iya gue masih di level ini, ya udahlah gitu. Gua di pace yang dimana gue bisa konsisten setidaknya, dan gue Hmm. okay with it gitu loh, with the result. Setidaknya gue bisa anggap oke, gue puas dengan kerjaan ini di level gue masih sendiri gitu loh. Kalau misalkan gue udah punya tim, mungkin gue bisa up to quality atau nggak up the game misalkan gitu. Iya. Dan comparing is never a good idea. Ya walaupun ya namanya juga manusia, pasti tiap hari adalah kayak 1-2 kali lu Ya, ngebandingin lu sama orang lain gitu, ya itu rumput tetangga lebih hijau manusiawi. lah. Iya, Iya, tapi at the same time itu tuh kayak satu exercise yang menurut gua lu harus lakuin setiap harinya gitu untuk kayak pas lu udah lihat and start comparing lu tuh harus sadar kalau kayak sorry gue kayaknya nggak boleh deh kayak gini gitu, gue kayaknya nggak boleh deh kayak gitu ya, walaupun ya mau lu bilang ini positif apa ya, positif toxic apa? positivity Iya toxic mungkin bisa. positivity karena lu selalu ngerasa kayak apapun harus dilihat dari sisi positif, enggak juga, maksudnya kayak ya lu cuman nggak compare aja. Hal pertama yang gue lakuin pas gue tahu kerjaan gue itu bukan di kantoran dan kayak gue nggak mau masuk ke area perkantoran adalah gue matiin notification LinkedIn gue. Dan gue kayak stay quite away from LinkedIn. Gue buka kayak cuman once in a while, paling kayak 6 bulan satu kali gitu, atau nggak kayak 3 bulan satu kali gitu. Gue matiin notif LinkedIn, gue matiin notif chat buat di LinkedIn juga, jadi notif apapun gak ada yang masuk, dan itu makes me feel more peaceful in my own way, in my own pace juga gitu. Jadi kayak and always kayak apa ya, menurut gue tuh kita banyak banget dapet tanda gitu loh, kayak spiritual, mau tanda-tanda secara universe yang kalian mau ngomongin gitu lah, tapi kayak kita banyak banget dapet tanda dari kayak yang maha kuasa gitu, kayak our own gods gitu, untuk kayak tahu kita tuh di tempat yang benar apa enggak gitu loh, kayak maksudnya kayak untuk lu Iya, berada iya, di iya. satu titik itu tuh kan lu juga harus ada yang kayak, oh gue bener gak ya di sini, kalau enggak kan pasti lu kayak ngerasa you doubting yourself lagi dan lagi dan lagi gitu. Iya, 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 iya. Betul. Itu tuh Udah lah itu Riz, penting kesimpulan lah Riz, juga. capek. Capek, Fania udah capek ngomong nih. Guys, saya dong kasih kesimpulan. Enggak lah, habis ini paling gue masih ngobrol sama Haris. Iya, ya kan kalau ngobrol kan tidak mikir ya. Kan kalau ngobrol kan kayak orang tolol di sini kita kan. Ngomonginnya. udah Nah, jam biasanya udah jam tuh segini biasanya ngobrolnya lu pasti bentar lagi bilang gue ngobat. iya fix. Ntar gue bilang kayak, Van lu nyabu ya gitu. Nggak boleh anjir, nanti gue ditangkep bin, padahal gue enggak. Bin, bin tuh. Bin, bener kan? Bukan. Bener gak kata gue? Emang nih Fania. Jadi tangkap Bin. bin katanya. Karena dia pakai sabuk. Terus habis itu gue meretas. ntar dia diincar BNN gara-gara dia punya rahasia negara tuh. Oh ini Mantap. pas banget tuh TikTok. Salah. Aduh capek. Fan emang udah mulai kagak kondusif nih ini bercandanya harusnya di luar podcast sih, nggak boleh nih, jangan nih, aneh ntar. Nggak apa-apa sih Aduh, bercanda dalam podcast tapi ntar aneh, ntar ada yang udah nggak deh, enak ini. Fix ini, yaudah. Jadi udah intinya kesimpulan. itu, intinya adalah sebenarnya nggak intinya, pokoknya konsep sabbatical itu mungkin jadi antidot dari dunia yang penuh dengan hustling culture ini. Jadi kalian coba resapi baik-baik. Gue cuma introduce doang idenya. Kali aja ada yang tertarik. Kalau kalian sudah berkutat dengan sesuatu lama dan kalian masih bingung harus mau ngapain, masih bingung gue mau ngapain lagi, ya itu tuh taking a step back tuh is not a Mm-mm. bad idea gitu loh menurut gue. Tapi itu yang gue tangkap dan itu yang pengen gue tawar. Jadi itulah episode kali ini. Balik lagi Iya. ke apa namanya, penutupan.
Gue akan Selamat pagi. mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar Wicara Biasa. Terima kasih yang sudah mendengarkan selama kurang lebih 1 jam terakhir. Mungkin ya langsung aja pamit undur diri. Saya Haris Abgi Fauzan dan Saya Fania. Bye-bye guys. Terima kasih sudah bye. mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.